Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kesalahan berbahasa sesuai dengan EYD, diksi, kalimat maupun paragraf pada informasi publik. Yang beranggotakan Audina Rahmawati, Titania Aurelia, Liza Putri Pratama, Gina Mutiasari, Vini Giovanni, dan Marini Angelia. Nah, sebelum memasuki contoh EYD, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih yang dimaksud dengan EYD. EYD adalah pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Liza Putri Pratama. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kesalahan EYDP pada spanduk tersebut yang memiliki dua kesalahan. Yang pertama, spanduk tersebut yaitu pada kata suka. Terdapat kesalahan karena penambahan salah satu huruf vokal yaitu pada vokal A yang seharusnya ditulis menjadi suka. Huruf vokal A cuma satu. Kesalahan yang kedua, pada spanduk tersebut menggunakan kosakata asing yaitu pada kata juice yaitu juice yang seharusnya kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan, penulisan, dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu JOS. Selanjutnya pada contoh yang kedua, pada kesalahan spanduk tersebut menggunakan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Perbaikannya, tanda seru seharusnya digunakan di akhir kalimat karena menggunakan emosi yang kuat dilarang masuk ke kawasan ini. Selanjutnya pada contoh yang ketiga. Kesalahan pada poster tersebut adalah penggunaan kata turunan poin 1. Kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan imbuhannya. Perbaikannya, kata dipungut seharusnya kata di dan kata pungut tidak dipisah. Itu di kantor kecamatan Alala tidak dipungut biaya. Perkenalkan, saya Gina Mutiasari. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kesalahan. Surat kabar haluan berjudul Penentuan Hasil Sidang Sengketa Hasil Pemilu 2024 akan diumumkan. Tim pemenang Prabowo Gibran tetap menghormati keputusan menang atau kalah. Kesalahan terdapat pada penggalan berita tersebut adalah penggunaan huruf kapital poin ke-16, yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Perbaikan, huruf P pada kata putaran sebaiknya diubah menjadi huruf non-kapital. Kesalahan pada papan reklame tersebut adalah penggunaan kata turunan poin 1A, yaitu yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Perbaikan, seharusnya kata dijual itu tidak dipisah dengan imbuhannya. Penulisan yang tepat adalah dijual. Perkenalkan, saya Marini Angelia. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan pada papan reklame tersebut adalah penggunaan kata dikunci yang seharusnya tidak dikasih spasi. Kata ini termasuk ke dalam kata turunan, yaitu kata yang berimbuhan.
Kata yang mendapat imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Seharusnya penulisannya ditulis di kunci, karena kata tersebut adalah kata yang berimbuhan. Dalam EYDV, yaitu penulisan kata yang ditulis serangkai. Selanjutnya, kesalahan pada spanduk tersebut adalah penggunaan kata dikontrakan yang seharusnya tidak dikasih spasi. Kata ini termasuk ke dalam kata turunan, yaitu kata yang berimbuhan. Kata yang mendapat imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Penulisan yang tepat harusnya dikontrakan, karena kata tersebut adalah kata yang berimbuhan. Dalam EYDV, yaitu penulisan kata yang ditulis serangkai. Selanjutnya yaitu kesalahan yang terdapat pada spanduk tersebut adalah penggunaan huruf abjad. Seharusnya yaitu huruf O pada kata telur ditulis dengan huruf U, yaitu ketoprak telur. Perkenalkan, nama saya Vini Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Contoh diksi, contohnya pada kalimat tersebut terdapat ketidakpaduan kalimat sehingga membuat pembaca menjadi bingung dan sulit dipahami, dan terdapat pengulangan kata jamak yang seharusnya tidak perlu, yaitu kata sumur-sumur dan kata masalah-masalah. Perbaikannya, hari ini beliau melihat langsung pengolahan minyak dan kondisi sumur yang terbakar di Jambi. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi supaya terkomodir kepentingan masyarakat, sehingga banyak sumur yang selama ini menjadi masalah itu akan bisa dilegalkan. Saya Titania Aurelia akan melanjutkan contoh berikutnya. Pada kalimat ini tidak efektif karena terdapat pemborosan kata, yaitu pada kata kepada, dan juga terdapat kata yang tidak tepat. Perbaikannya, kuliah umum ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademik STQ Muhammadiyah Muaro Bungo. Kesimpulannya, terdapat berbagai jenis kesalahan berbahasa yang umumnya muncul dalam komunikasi sehari-hari. Kesalahan-kesalahan ini dapat merugikan karena dapat menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi rancu. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahasa yang benar, serta mengembangkan keterampilan berbahasa yang baik. Dalam analisis ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pembinaan dan pendidikan bahasa yang efektif dapat membantu masyarakat dalam menghindari kesalahan berbahasa dan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kesalahan berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan edisi 5 dan diksi pada informasi publik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.